Halo semuanya, video yang akan kamu tonton ini adalah energi perpaduan antara astrologi dan tarot, di mana saya akan membaca apa yang terjadi di luar angkasa sana dengan bantuan kartu tarot. Semoga kalian menyukainya ya. Hubungi saya via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah reading perpaduan antara astrologi dan tarot. Kali ini kita akan bicara mengenai Mars retrograde, Mars balik arah, planet tindakan, planet energi, amarah, seksualitas, semangat, nafsu, ada di konstelasi Leo pada saat retrograde. Yang artinya untuk Gemini, khususnya Gemini rising, Mars akan transit di rumah ketiga kamu, which is rumah ketiga adalah rumahnya Gemini memang. Rumah komunikasi, rumah pesan-pesan. Rumahnya Mercury, planet yang memimpin kamu. Oke. Kemudian itu dari tanggal 6 Desember sampai dengan 6 Januari. Dari 6 Januari sampai dengan 23 Februari, karena berjalan mundur, Mars retrograde dari Leo masuk ke Cancer, konstelasi Cancer, dimana artinya untuk Gemini, khususnya rising, Mars akan transit di rumah kedua kamu. Ini adalah rumah kepemilikan kamu, rumah apa-apa yang kamu kumpulkan, kamu miliki, termasuk suara kamu sendiri. Karena kalau kita punya opini, kita memiliki opini, kita ingin mengeluarkannya kan, dengan berkomunikasi, dengan berbicara. Oke? Anyway, kita langsung lihat ya, ada kartu apa, ada energi apa yang dibawa oleh Mars retrograde untuk Gemini. Nanti kita baca sama-sama. Oh, okay. Wow. Gemini, please. Mars retrograde, Gemini, please. The Hermit. Okay. Mars retrograde for Gemini, please. Mars retrograde for Gemini, please. Okay. Mars retrograde for Gemini, please. Thank you. Wow. Mars retrograde for Gemini, please. Mars retrograde for Gemini, please. Thank you. Okay. Okay. Oke. Kartu oracle yang kamu dapat adalah the initiation. Initiation nih inisiasi, inisiasi. Jadi kayak dipelonco kalau kita baru masuk kampus ya. Biasanya kita dipelonco dulu kan. Jadi itu kita memasuki proses inisiasi sebelum menjadi mahasiswa atau mahasiswi. Jadi inisiasi ini proses pelonconya, oke? Proses inisiasi. Kartu major arcana yang kamu dapat adalah The Hermit, oke? Dengan dua kartu ini, tema besar Mars retrograde, energi Mars retrograde untuk Gemini kali ini adalah yang saya rasakan mungkin kamu akan banyak menerima masukan mungkin, atau menerima kritik mungkin, menerima permintaan mungkin, bahwa kamu sebaiknya begini, kamu harusnya begitu, kamu jangan begitu dong gitu. Yang saya rasakan tuh ada, tadi saya bilang ini energi dipelonco gitu kan, tapi dipelonconya tuh lebih kepada bagaimana kamu mengembangkan atau bagaimana kamu mengeluarkan ide yang ada di kepala kamu menjadi kalimat. Jadi kayak
Harusnya lu jangan ngomong gitu dong, harusnya lu tuh milih katanya yang ini, jangan bilang kayak gitu loh. Yang saya rasakan ada energi orang-orang di sekitar kamu mungkin akan banyak memberikan masukan atau memberikan kritik kepada Gemini agar supaya kamu bisa mungkin menata kata-kata kamu sebelum kamu keluarkan. Jadi karena ada rumah ketiga ya, transitnya di rumah ketiga nih yang pertama-tama. Pas lagi baru-baru retrograde, jadi energinya masih kuat. Rumah ketiga lagi transitnya. Jadi bagaimana kamu memproses apa yang ada di pikiran kamu, kemudian menjelmanya menjadi kata-kata. Kamu diminta untuk bisa menata ulang atau menatanya lebih baik lagi. Jadi yang saya rasakan energi bully, energi pelonco dari orang-orang di sekitar kamu adalah masukan atau kritikan agar supaya Gemini bisa memperbaiki gaya bicaranya mungkin, atau bahasa tubuhnya mungkin, atau kata-kata yang kamu pilih gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi Mars retrograde nih akan bikin gemes mungkin ya, buat kamu tuh akan bikin gemes gitu loh. Udah kayak anak bocah gue disuruh belajar bicara gitu. Tapi memang sepertinya itu yang sebaiknya Gemini bisa evaluasi. Emang kenapa sih selama ini gue kalau bicaranya begitu? Emang apa yang salah sih? Kalau kamu mengevaluasi itu, kamu menganalisa itu, mungkin kamu akan mendapatkan jawabannya. Jadi dengan The Hermit di sini, kamu akan banyak mungkin banyak menyepi, banyak menyendiri, banyak mengisolasi diri untuk bener-bener mikirin, kalau gue mau ngomong A, gimana caranya gue meramu kata-kata tersebut, kalimat tersebut agar supaya orang lain paham, agar supaya orang lain menerima apa yang gue bicarakan gitu. Jadi memang ada proses inisiasi. Nanti pada saat Mars sudah selesai retrograde, kamu akan keluar menjadi pribadi, menjadi seseorang yang kalau bicara tuh udah kayak tukang obat, jualan apa aja bakalan laku gitu loh. Oke? Anyway, kita masuk sekarang ke sini ya, kartu tarot yang di sini. Oke, 6 Desember sampai 6 Januari, Mars retrograde akan berada di konstelasi Leo, dimana artinya untuk Gemini, khususnya Gemini rising atau ascendant, Mars akan transit di rumah ketiga kamu. Rumah ketiga nih yang tadi saya bilang, rumah pesan-pesan, komunikasi, bagaimana kita memproses informasi, bagaimana kita menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Kartu tarot yang kamu dapat adalah Three of Swords, Ace of Cups, dan Seven of Pentacles. Oke, di sini yang saya rasakan dengan Three of Swords, yes, mungkin kamu akan merasa sakit hati, merasa kesal, merasa gemas apabila apa yang kamu bicarakan tuh dikritik, apabila orang-orang terlalu ikut campur apa yang kamu buat misalnya. Misalnya kamu punya ide sesuatu, terus kamu lagi merancangnya atau kamu lagi meramu ide tersebut agar supaya bisa diterima banyak orang. Tapi kamu kasih lihat misalnya contohnya kamu kasih lihat ke pasangan kamu ngasih masukannya tuh terlalu banyak atau terlalu ngeselin, terlalu berlebihan. Padahal kamu cuma minta pendapatnya yang pendek-pendek aja gitu. Jadi ada energi memang dengan Three of Swords di sini. Kamu banyak kesal, banyak mungkin bukan sakit hati tapi kayak kesal, kayak kecewa bahwa kok gue ngerasa kayak nggak bisa bicara sih, kok gue ngerasa kayak anak kecil sih, diajarin, dimonitor gimana gue bicara gitu loh, gimana gue menulis apapun yang kamu tumpahkan ya. Jadi di sini dengan Three of Swords yang saya rasain itu lebih kepada bagaimana kamu mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran kamu, itu dikritik, dibenerin sama orang-orang di sekitar kamu. Nggak harus sama pasangan, sama siapa aja deh, terutama mungkin apabila ini terjadi di aspek kehidupan pekerjaan kamu atau keuangan atau karir kamu. Oke? Tapi bagusnya di sini Gemini ada Ace of Cups, dimana yang saya rasakan mungkin mereka orang-orang yang melonco kamu, orang-orang yang ngebully kamu dalam tanda kutip, mereka tulus kok. Mungkin rasanya karena Mars lagi retrograde, jadi amarah kita juga gampang terpercik gitu kan. Rasanya mungkin
brengsek banget nih orang gitu loh. Tapi dengan Ace of Cups di sini yang saya rasakan mereka niatnya baik. Mereka hanya ingin yang terbaik buat Gemini, makanya mereka kasih masukan walaupun kedengarannya seperti kritik. Jadi mungkin dengan Seven of Pentacles di sini yang saya rasakan mungkin ada baiknya jika Gemini bisa menerima dengan kuping terbuka, tangan terbuka, hati terbuka kritikan-kritikan tersebut, masukan-masukan tersebut. Ya, soal kamu akan melakukannya, kamu akan merubahnya itu terserah kamu, tapi yang terpenting adalah dengan Seven of Pentacles di sini, ini kan adalah energi investasi. Terima dulu aja semuanya. Nanti yang mana duluan yang mau kamu pakai, yang mana yang nggak kepake, itu aja nanti dipikirin lagi. Tapi paling tidak cukup Gemini ketahui bahwa dengan Ace of Cups di sini mereka nggak ada maksud buruk. Mereka nggak ada maksud ngetawain kamu, melonco kamu, ngebully kamu, enggak. Walaupun kesannya seperti itu. Karena ingat nih, inisiasi. Memang untuk naik kelas kita harus melewati cobaan dulu kan, biasanya gitu. Jadi yang saya rasakan dengan Mars retrograde transit di rumah ketiga kamu, mungkin saran terbaik di sini adalah Seven of Pentacles. Kumpulin aja dulu, investasiin dulu aja semua yang kamu terima dari mereka. Nanti tinggal dicerna yang mana yang mau kamu pakai, yang mana mau kamu simpan dulu, yang mana yang dibuang, kamu nggak perlu lagi itu gitu loh. Oke? So, anyway, sekarang kita masuk ke rumah kedua di sini. Jadi dari Leo, dari konstelasi Leo, Mars retrograde jalan mundur ke arah konstelasi Cancer, masuk lagi ke zodiak Cancer. Yang artinya untuk Gemini, khususnya Gemini rising atau ascendant, Mars retrograde akan transit di rumah kedua kamu, rumah kepemilikan kamu, apa-apa yang kamu miliki, apa-apa yang kamu kumpulkan, ada di situ, termasuk yang tadi ini. Kamu mengumpulkan masukan orang lain, opini orang lain, kritikan orang lain. Jadi apa-apa yang kita kumpulkan, apa-apa yang kita miliki adalah rumah kedua dalam astrologi, oke? Kartu tarot yang kamu dapat adalah Justice, Ten of Wands, dan Seven of Cups. Lihat nih, 2 kali angka 7, kartu angka 7. Angka 7 nih adalah angka yang memang masih kayak gelap gulita gitu loh. Maksudnya masih nggak ketahuan energinya seperti apa, atau masih nggak ketahuan akan menjadi seperti apa, atau masih nggak ketahuan akan lahir seperti apa gitu loh. Jadi memang angka 7 adalah angka yang apa ya, ilusif gitu loh. Ilusif, jadi nggak ketahuan, nggak jelas. Ini kan Seven of Cups saja adalah energi kita terlalu banyak pilihan sampai kita bingung harus pilih yang mana. Seven of Pentacles adalah energi investasi, kita menginvestasikan sumber daya yang kita punya, nggak tahu nih kapan keluarnya hasilnya gitu. Jadi emang energinya ilusif angka 7, oke? Anyway, dengan rumah kedua di sini, dengan kartu-kartu tarot ini, yang saya rasakan adalah mungkin Mars retrograde akan membuat kamu merasa gue udah mengeluarkan usaha A, B, C, D sampai Z, ya kan, Ten of Wands, tapi kok belum ada keseimbangannya nih, belum ada hasilnya nih, belum ada balikannya nih gitu loh. Jadi yang saya rasakan nih dengan 2 kartu pertama, kamu mungkin saat Mars retrograde kamu mungkin akan merasa apa yang sudah kamu lakukan, usaha-usaha yang sudah kamu tumpahkan itu kayaknya sia-sia gitu. Kamu akan merasa seperti itu mungkin saat Mars lagi berjalan mundur. Seven of Cups di sini kamu mungkin akan bingung. Apalagi yang bisa gue lakukan supaya hasilnya keluar? Apalagi yang bisa gue investasikan supaya uangnya cair misalnya? Apapun ya, apapun cita-cita kamu, apapun yang ingin kamu miliki, apapun yang ingin kamu punya, kamu sudah mengeluarkan semua sumber daya kamu, tapi kok kayaknya belum ada sih hasilnya. Kapan nih gue terima uangnya gitu. Nah, di sini dengan 3 kartu ini yang saya rasakan adalah mungkin Gemini diminta pada saat Mars retrograde, Gemini diminta untuk bisa apa namanya ya, kayak
bukan percaya, tapi kayak jangan berhenti gitu loh. Yang saya rasakan jangan berhenti. Jangan berhenti untuk terus berusaha, terus berinvestasi, terus berupaya. Karena apa? Justice ini gak akan menipu kamu. Keseimbangan ini gak akan menipu kamu. Pasti akan ada hasilnya. Pasti akan sejajar apa yang sudah kamu keluarkan dengan apa yang kamu terima. Tapi memang planet retrograde, planet balik arah pasti akan membuat laju hidup kita, laju gerak kita dalam hidup tuh agak melambat. Jadi terus percaya, terus berusaha, karena pasti akan ada hasilnya. Dan ingat, kartu oracle yang kamu dapat adalah inisiasi. Sebelum kita naik kelas, pastinya akan ada cobaan dulu kan. Pastinya akan ada rintangan dulu, tantangan dulu. Ya mungkin dengan 3 kartu di sini, rintangannya adalah kamu merasa putus asa dalam arti gue udah mencoba A, B, C, D sampai Z kok belum juga keluar sih hasilnya, belum juga gue dapet sih itu barang atau itu orang, apapun ya, apapun yang kamu ingin dapatkan, apapun yang ingin kamu miliki. Tapi sarannya untuk Gemini, jangan goyah, tunggu aja dengan sabar, karena ada justice, ada inisiasi. Ini proses kita naik kelas, proses kita keluar dari goa kan gelap gulita, banyak rintangan, banyak tantangannya kan. Tapi kalau kita terus berjalan, kita terus bergerak, pada akhirnya kita akan keluar dari goa itu, menuju ke keterangan, yang terang benderang gitu kan, keluar dari goa. Sama juga dengan justice, akan ada penyeimbangnya. Jadi mungkin Mars retrograde meminta Gemini untuk bersabar, tapi terus berusaha. Oke? Anyway, good luck ya Gemini. Semoga kita semua aman-aman saat Mars retrograde. Kita jumpa lagi selanjutnya. Bye.